Sifat istri akan diuji ketika suami sudah tidak mempunyai apa-apa. Itulah realita kehidupan di zaman sekarang ini. Kesetiaan seorang istri diuji saat suami tak mempunyai apa-apa. Apa yang paling diharapkan dari seorang istri ketika tantangan dan cobaan berat menimpa suaminya, yaitu adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah fondasi awal berumah tangga, karena kesetiaan merupakan janji yang sangat penting dalam mempertahankan hubungan rumah tangga agar tetap langgeng sampai maut memisahkan. Janji setia itu kadang tidak seperti realitas sekarang. Ketika suami sudah tidak sanggup memberi lebih di antara istri-istri tetangga, istri-istri yang lain, kadang sifat seorang istri, rasa sayang itu sudah memudar. Beda ketika masih pacaran, masih baru menikah seperti itu. Kesetiaan seorang istri diuji kesetiaannya saat suami tak mempunyai apa-apa. Dan kesalehan seorang suami kesetiaan diuji saat dirinya berada di ambang tertinggi kesuksesannya. Kesetiaan itu sama halnya dengan kita berjanji pada diri sendiri dan pasangan untuk saling melakukan keterbukaan, saling menaruh kepercayaan, dan saling menjaga satu sama lain. Namun kesetiaan itu beragam ujiannya. Tak sedikit di antara suami dan istri mengalami ujian tersebut. Kadang ada kerikil-kerikil tajam, bentrokan kecil-kecil, ada kesalahpahaman. Kesetiaan wanita diuji saat laki-laki tidak mempunyai apa-apa, dan kesetiaan lelaki diuji saat dia memiliki segalanya. Jika kita mempunyai segalanya dan ia mencintai, itu memang sudah kenyataan, sudah baku. Tapi kalau laki-laki sudah tidak punya apa-apa, maka ujiannya akan banyak sekali mencoba mendera di kehidupan kita. Namun jika kita tidak punya segalanya dan ia masih mencintai, nah itulah seorang wanita yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang, ataupun yang masih di masa-masa sekarang. Maka bersyukurlah jika pasangan yang tengah menyanding kita memiliki sifat seperti itu, karena sesungguhnya tak memiliki segalanya untuk bahagia. Karena yang kita butuh hanya seseorang yang mampu membuat kita tersenyum ketika hati sedang terluka. Dan semoga kita dikaruniai pasangan halal yang tulus mencintai kita dan mampu saling membahagiakan. Nah, suatu kali terjadi peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW saat beliau menyendiri di Gua Hira, merenungi kebesaran penciptaannya, meninggalkan hiruk pikuk. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu-wahyu yang pertama. Berkali-kali malaikat Jibril mendekapnya dengan kuat seraya memerintahkan, bacalah berulang-ulang itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab, saya tidak dapat membaca. Kemudian turunlah surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Ketakutannya masih belum hilang dengan apa yang baru saja dialami. Beliau segera masuk menemui istrinya Khadijah sambil mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun menyelimutinya tanpa berucap sepatah kata. Tak kala perasaan takut Rasulullah mulai berkurang, beliau menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi di Gua Hira pada istri yang setia. Aku khawatir jika terjadi apa-apa diriku, ujar Rasulullah. Tenanglah, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Kau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, berkata jujur dan membantu orang yang lemah
serta suka menolong pada jalan kebaikan. Ibu Khadijah kepada suaminya. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah SAW pergi ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal, seorang turarentra dan buta yang tekun mempelajari isi kandungan kitab Taurat dan Injil. Khadijah menyampaikan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah Jibril yang dahulu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah nabi terakhir bagi umat ini, kata Waraqah berseri-seri. Demikianlah Khadijah merupakan istri teladan, penolong utama Rasulullah, dan membela suaminya dengan jiwa dan hartanya. Dia pula yang pertama kali beriman dan menyambut dakwah Rasulullah SAW, serta ikut menanggung berat dan pedihnya tantangan dakwah yang diserukan Rasulullah waktu itu. Karena itu, ketika Khadijah wafat, kenangan indah bersamanya selalu terbayang-bayang di benak Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Dia beriman kepadaku, satu orang-orang ingkar kepadaku, dia akan membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyerahkan hartanya untukku tak kala orang-orang menahan hartanya untukku. Allah memberikanku keturunan melalui dirinya, sementara yang lain tidak." Begitulah Khadijah mendampingi Rasulullah di masa awal perjuangannya yang sangat berat hingga ajal menyebutnya. Demikianlah istri yang setia, senantiasa sedia berkhidmat kepada suaminya. Oleh karena itu, semasa Khadijah hidup, Rasulullah tidak menikah dengan wanita selainnya. Nah, itulah apa yang kita gambarkan, bahwa suami istri kadang-kadang didera dengan faktor ekonomi, kadang-kadang dia akan mereda rasa cintanya, rasa sayangnya, dan berani dan tidak hormat kepada suaminya. Semoga tidak terjadi di zaman sekarang ini. Semoga kita selalu diberi senantiasa kebijaksanaan secara bersikap, bahwa seorang laki-laki ya paling tidak harus imannya kuat dan sabar. Semoga Allah memberkati.